kita bertemu lagi dengan saya Daud Ali berbagi ayat, dan saya telah ambil satu dari ayat yang sudah ada di dalam botol ini, dan saya akan bagikan untuk kita semua karena kita butuh ayat setiap hari untuk kita bisa berkemenangan dalam hidup. Ayat hari ini kita dapat Mazmur 1 ayat 2. Mazmur 1 ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Karena di sini judulnya jalan orang benar dan jalan orang fasik. Kalau kita mau berjalan di jalan orang benar, kita perlu merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Sebab di satu nas dikatakan bagaimana supaya kita berhasil dan beruntung dalam hidup, tentu kita bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Mau mendapatkan bahagia sejati, ya, kalau kita mau dapat bahagia, hidup beruntung, ya kita renungkan saja firman Tuhan. Jadikan saja firman Tuhan kesukaan untuk kita. Ya, merenungkan firman Tuhan. Maksud merenungkan ialah kalau mungkin Anda pernah bersaat teduh atau membaca renungan harian, ya kita memikirkan perintah-perintah Tuhan yang telah diberikan untuk hidup dengan suatu pandangan, untuk mengerti itu dan membiarkannya membentuk pikiran-pikiran dan tindakan-tindakan seseorang adalah suka memikirkan Tuhan dan jalan-jalannya Tuhan, dan apa yang Ia inginkan dari kita. Ini mungkin melibatkan proses mengulangi bagian yang direnungkan sampai seseorang memasukkannya ke dalam hati sehingga tidak melupakannya. Sebuah contoh yang bagus tentang prinsip merenungkan dapat kita contoh atau kita belajar dari Yosua. Yosua itu merenungkan firman Tuhan. Dia bertindak sesuai dengan firman Tuhan supaya dia berhasil dan beruntung dalam hidup. Jadi itulah contoh yang baik supaya kita bisa mengerti, bisa belajar, bisa memikirkannya. Jadi merenungkan itu kita mengingat apa yang firman Tuhan katakan. Ya, saya bermaksud berbagi ayat di sini ya termasuk juga menghafalnya supaya kita bisa merenungkan apa yang kita telah hafal itu, memikirkannya, dan supaya kita bertindak sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab suci. Kalau kitab suci berkata jangan takut, ya kita tidak perlu takut. Kalau kitab suci berkata jangan khawatir, ya kita tidak perlu khawatir. Jadi kalau kita merasa tidak berharga, ya Tuhan firman Tuhan kata kita berharga. Kita biji mata Tuhan, kita merenungkan apa yang dikatakan Tuhan. Kita memikirkan itu. Untuk kita renungkan itu siang dan malam. Jadi supaya kita firman Tuhan itu
menjadi pola, menjadi pemikiran, menjadi gaya, menjadi role dalam hidup kita, supaya kita mengerti dan ingat dan hidup berdasarkan itu, supaya kita berkemenangan, supaya kita berhasil, supaya kita beruntung. Karena dalam hidup ini kita kan tidak tahu hari depan seperti apa. Jadi kalau kita mengerti firman Tuhan dalam keadaan kita sulit, ya saya berbagi sedikit dengan saudara, saya pernah dalam keadaan sangat takut karena saya tidak waktu itu saya masuk penjara, tetapi karena saya pernah membaca merenungkan firman Tuhan, saya ingat Roh Tuhan mengingatkan firman-Nya itu kepada saya, bahwa mata Tuhan ada di segala tempat. Jadi kalau mata Tuhan ada di segala tempat, Dia tahu problem kita, Dia tahu masalah kita. Dia berkata jangan takut, jangan khawatir tentang apapun juga. Nyatakan saja segala keinginan kita kepada Tuhan, supaya Tuhanlah yang bertindak dalam hidup kita. Jadi bagaimana kita merenung firman Tuhan, ini sukar, tapi di sini ada beberapa saran. Ya, mulailah dengan suatu ayat. Ya, seperti saya berbagi ayat ini dan ayat kemarin, supaya hari ini kita merenungkan ayat kemarin, supaya kita apakah kita boleh bersukacita atas orang yang susah. Kita dilarang untuk bersukacita untuk orang susah, karena kita diajarkan mengasihi, berdoa untuk orang yang tertindas. Jadi itu dengan satu ayat ulang sampai kita hafal lah, sampai kita paham apa maksud ayat itu, supaya kita kalau ayat ini berkata jangan khawatir, ya ngapain kita khawatir. Kalau firman Tuhan berkata jangan takut, ya ngapain kita takut. Kalau firman Tuhan berkata mata Tuhan ada di segala tempat, ya berarti Tuhan memperhatikan hidup kita. Jadi minta Tuhan menolong kita dan menerapkan suatu kebenaran tertentu dalam hidup kita, dan saksikan perbedaan yang Tuhan buat dalam hidup kita. Orang yang mengenal Tuhan dan dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Karena Mazmur ini judulnya Jalan Orang Benar dan Jalan Orang Fasik. Jalan orang benar, Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Biarlah Tuhan mengenal jalan kita, biarlah kita hidup di jalan Tuhan. Ya, makanya Yosua itu sangat dia berhasil, dia belajar. Yosua adalah orang yang tadinya dia adalah abdi Musa, tetapi dia merenungkan firman Tuhan, dia bertindak sesuai dengan firman Tuhan itu, akhirnya dia beruntung dan dia berhasil. Itulah untungnya kalau kita merenungkan firman Tuhan dan Tuhan mengenal jalan kita, karena kita berjalan di jalan Tuhan. Tapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Jadi biarlah kita ayat hari ini, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dia biarlah ini menjadi kesukaan kita, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Artinya kita memikirkan itu dan kita menerapkan dalam hidup kita.
kita menjadikan itu pola, atau menjadikan firman firman Tuhan itu menjadi pola pikiran kita, mempengaruhi perasaan kita. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, dan kita percaya Tuhan mengasihi kita, dan itu kita jadikan pola hidup kita. Kita renungkan, kita perkatakan, kita pikirkan, menjadikannya itu kita hafal. Makanya saya berbagi ini satu ayat setiap hari, supaya dalam keadaan tertentu ayat itu bisa bicara kepada kita. Karena ada saat-saatnya kita dalam suatu masalah yang kita nggak tahu bagaimana cara mengatasi masalah itu. Tetapi firman Tuhan itu nanti bisa menuntun kita, bicara kepada kita supaya kita berkemenangan. Supaya kalau kita bertindak sesuai dengan firman Tuhan itu akan menuntun kita. Kita ke kiri atau ke kanan, kita harus begini atau begitu, nanti Tuhan akan menuntun kita. Karena Roh Kudus akan menghidupkan firman Tuhan itu dalam hidup kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam sanubari kita, supaya kita berjalan dan berkemenangan. Karena Yosua berkata, dan renungkanlah itu supaya kita bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan itu, supaya kita beruntung dan kita berhasil dalam hidup ini. Karena kita perlu keberhasilan secara materi juga kita perlu, secara kesehatan juga kita perlu, secara rohani kita juga perlu, supaya kita bisa menang dalam menghadapi tipu daya setan. Jadi orang yang beruntung, orang yang merenungkan firman Tuhan, dia akan beruntung. Jadi Anda kalau mau beruntung, kalau mau berhasil, ya jadikan saja firman Tuhan kesukaan kita. Jadi saya berbagi ini dan supaya kita menjadikan firman Tuhan itu kesukaan kita. Kita suka memikirkannya, karena kita buah dari kita merenungkan firman Tuhan itu kita berhasil. Buah dari merenungkan firman Tuhan itu kita beruntung, baik di dunia ini maupun sampai kekekalan nanti. Karena firman Tuhan itu ialah berguna untuk kita renungkan, untuk kita pikirkan. Kita berjalan di jalan itu menjadi gaya hidup kita. Kita memikirkan sampai kita menghafal, sampai kita meminta Tuhan menolong kita menerapkan suatu kebenaran, suatu dalam hidup kita. Kita bisa biar kita menyaksikan perbedaan yang Tuhan buat dalam hidup kita. Orang yang merenungkan firman Tuhan dengan orang yang fasik pasti ada perbedaannya. Orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, Tuhan mengenal jalan orang itu, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Jadi biarlah kita berjalan di jalan orang yang merenungkan firman Tuhan, supaya kita beruntung dan berhasil, dan kita dikenal oleh Tuhan, dan Tuhan menuntun, dan Tuhan akan memberi perbedaan kepada orang yang menjalankan, orang yang merenungkan firman Tuhan. Jadi puji Tuhan saudara-saudara, sampai ketemu lagi dengan ayat berikutnya, supaya kita merenungkan firman Tuhan, dan firman Tuhan itu menjadi gaya hidup kita, dan menjadi kita pikirkan, kita bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, supaya kita mengerti apa yang Tuhan mau, dan supaya Tuhan mengenal jalan kita. Kalau Tuhan berkenan kepada kita, Dia tahu kita ini merenungkan firman-Nya, dan Dia akan menerangi jalan hidup kita. Kalau wajah Tuhan dihadapkan kepada kita, dan kita akan disinari dengan kemuliaan Tuhan, dan Tuhan membuat perjalanan kita berhasil dan beruntung. Sampai ketemu lagi dengan ayat berikutnya. Tuhan memberkati kita semua. Salam.